ya kan? Sebenarnya kan seperti bukan masalah agreement apa bukan agreement. Ada agreement pun kalau misalkan pemerintah China menginginkan data itu dan pengen mengubah itu atau apapun lah yang mereka ingin lakukan, maka bisa saja dilakukan. Banyaklah cara-cara untuk mengcopy data itu, mengklon data itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai server yang ada di China. Jadi ada beberapa teman-teman relawan, kemudian teman-teman pengacara yang ternyata mereka diskusi dengan saya, curhat dan lain sebagainya, membahas mengenai mengapa server KPU itu ditaruh di China. Jadi akan saya bahas bareng dengan Mr. L namanya. Jadi nanti biar ada 1-2 insight yang bisa kita dapatkan dari obrolan pagi ini. Jadi Bapak L, menurut sampean nih, Mas L aja karena masih muda nih. Menurut sampean ini bagaimana sih pendapatnya mengenai keputusan untuk memilih server cloud itu berada di China? Menurut pendapat saya, pada prinsipnya dimanapun data itu disimpan, yang terpenting adalah layanan dari data itu mampu atau tidak memberikan layanan berupa keamanan, satu. Kemudian yang kedua adalah fitur-fitur dari layanan tersebut apakah mencukupi kebutuhan kita sebagai katakanlah sebagai pelanggan. Jadi selama faktor keamanan dan juga fitur layanan itu sesuai, saya rasa dimanapun tidak bermasalah gitu. Ya. Jadi maksudnya apakah itu nanti di China, apakah di Singapura, apakah di Amerika, yang penting adalah layanan tersebut aman. Yang pertama, yang kedua adalah memberikan layanan yang sesuai. Betul, gitu ya. Fiturnya lengkap. Oke, jadi kemarin kita berdiskusi juga dengan beberapa teman-teman yang mereka di penggiat cyber security. Jadi begini, saya pun mengusulkan dan memberikan pendapat bahwa kalau pendapat saya adalah saya kan terbiasa juga dengan cloud gitu ya, entah itu di Cloudflare, apakah di Alibaba, apakah di AWS punya Amazon gitu ya, atau di tempat lain. Nah, buat saya pribadi karena ini kan namanya pribadi kan tidak ada kepentingan yang berkaitan dengan negara gitu ya. Kalau KPU, servernya KPU kan ada kepentingan dengan negara. Karena itulah maka ketika diputuskan di Alibaba di China, maka ini akan menjadi satu kontroversial. Kalau menurut saya pribadi adalah ketika layanan itu sesuai, kemudian value for money-nya juga sesuai, artinya kan dengan layanan yang sama Alibaba lebih murah daripada Cloudflare, lebih murah daripada AWS, maka kalau saya putuskan di Alibaba. Ini kan memang saya agak kurang respect dengan KPU, hanya saja kan kita sebagai scientist atau orang-orang yang memang riset di situ, kemudian kita juga belajar mengenai keilmuan di situ, maka kita harus punya pendapat dan pemikiran-pemikiran yang memang netral gitu ya. Jadi kalau saya seperti itu, asalkan memang layanannya sesuai, keamanan data dan jaringannya cocok gitu ya. Microservices yang dibutuhkan oleh KPU sesuai, ya jalan gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah mengenai keamanan data ini, karena memang cloud-nya ada di China. Mereka ini mempunyai pendapat, entah ini jadi gini. Teman-teman yang sebenarnya melakukan gugatan atau melakukan protes, itulah sebagian besar teman-teman yang memang tidak memiliki keahlian di sini. Jadi yang penting mereka itu berpikir bahwa ini servernya dari Cina, itu akan dijadikan permasalahan. Jadi begini, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah ketika servernya di China, pemerintah China kan memang ada hubungan khusus dengan pemerintah Indonesia gitu. Apakah pemerintah China bisa mengambil dan mengintip atau mengintervensi server tersebut? Kalau masalah bisa atau tidak, dua-duanya masih berupa kemungkinan.
Jadi artinya bisa itu terjadi, bisa juga tidak. Ini kan kaitannya kalau misalnya hal ini menjadi sensitif karena kaitannya dengan data dari seluruh penduduk Indonesia menurut saya sih. Jadi itu menjadi sensitif. Nah, tinggal dari pihak, kalau kita bicara KPU, dari pihak KPU, apakah dalam perjanjian, biasanya kan ada perjanjian dalam layanan itu, apakah mereka menjamin bahwa data kita tidak bocor? Ya. Nah, itu. Kalau selama mereka mampu menjamin, maka saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran. Ya. Seperti itu. Oke. Begini. Oke, menarik juga. Jadi ada namanya EULA gitu ya, End User Licensing Agreement gitu ya. Nah, buat saya begini, di dunia intelijen itu ada agreement maupun tidak ada agreement. Kalau data itu bisa didapatkan, kenapa tidak? Betul. Ya kan? Sebenarnya kan seperti bukan masalah agreement apa bukan agreement. Ada agreement pun kalau misalkan pemerintah China menginginkan data itu dan pengen mengubah itu atau apapun lah yang mereka ingin lakukan, maka bisa saja dilakukan. Banyaklah cara-cara untuk mengcopy data itu, mengklon data itu, kemudian loggingnya dihapus. Kan setiap kegiatan di personal komputer atau di server atau apapun itu pasti ada loggingnya. Logging ketika data itu di-copy, logging ketika seorang login ke dalam administrator panel atau ke dalam cPanel dan lain sebagainya. Nanti kan siapa yang mengcopy itu kan loggingnya ketahuan. Nah, logging itu kan bisa dihapus dengan mudahnya gitu kan. Nah, kita yang memang selama ini bergerak di hal-hal kayak begitu kan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika server ini ternyata diputuskan tidak di Cina, naruhnya tidak di Alibaba, anggaplah di gedung cyber, anggaplah di Singapura, seperti Hostinger itu kan punya kita kan ada di Singapura, kemudian misalnya di Amerika lewat AWS-nya Amazon. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah pemerintah Cina tidak mampu mengambil data itu? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Ya, tentu jawabannya kalau bicara masalah teknologi, kalaupun pada saat ini tidak mampu, tidak menutup kemungkinan 2 atau 3 hari kemudian mereka akan mampu. Artinya kemungkinan kemampuan itu pasti ada. Jadi artinya begini, artinya antara hacker dengan cyber security yang bergerak di bidang defense mempertahankan datanya, ada yang menyerang. Itu kan sebenarnya seperti maling dan polisi yang berkejar-kejaran. Seperti teknologinya scammer dengan teknologinya polisi yang saling bekerja. Mana yang lebih dulu itulah yang akan masuk. Ya kan? Teknologi dari scammer ternyata lebih tinggi nih. Teknologi polisi lebih rendah misalnya gitu. Maka scammer yang akan menang. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Kalau teknologi yang punyanya polisi lebih dulu bagus atau lebih dulu masuk dalam satu sistem, maka teknologinya punyanya penjahat ini yang akan kewalahan. Teman-teman sekalian, sebenarnya dari sisi attacker, dari sisi intruder, dari sisi kalau kita bilang di dunia gelap itu adalah bagaimana kita piloting, bagaimana kita menanam. Ya, kalau misalkan hari ini mereka tidak bisa menembus pertahanan itu, hari ini mereka tidak bisa masuk dalam rumah mereka, maka bisa jadi besok di mana setting itu dalam satu server kan sering berubah. Bagaimana kita membuka, bagaimana kita menutup gitu ya. Ada namanya WAF, itu adalah Web Application Firewall. Kemudian ada lagi blocking IP atau IP blacklist. Ada lagi whitelist IP, macam-macam settingnya, ada ratusan setting. Nah, setiap hari itu diubah sama mereka. Karena apa? Karena menginginkan sebuah konfigurasi yang maksimum, gitu ya. Konfigurasi maksimum terhadap apa? Terhadap user mereka, terhadap penyerang mereka. Maka ketika konfigurasi ini diubah, pada saat tertentu konfigurasi ini ada kelemahan, gitu ya. Dalam perubahannya konfigurasi ada kelemahan. Nah, disitulah attacker. Kalau kita bilang sih ada attacker, ada hacker, ada cracker dan lain sebagainya masuk gitu. Nah, ketika masuk itu tanamlah di dalam. Nah, begitu tanam di dalam nanti tinggal memetik buahnya. Kalau kita bilang seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ketika security dimaksimalkan, hari ini tidak bisa ngetek, kemudian beberapa jam kemudian konfigurasi diubah, mereka bisa masuk. Ya, pas bisa masuklah itulah data diambil. Dan database itu kalau misalkan teks doang, itu database itu akan dalam waktu 1 jam
akan keambil semua. Nggak sampai 1 jam data-data di server KPU itu bisa keambil semua. Itu kalau misalkan kita bisa nanam, bisa piloting, bisa memperoleh data itu. Ada banyak hal sebenarnya. Ini kan informasi yang bukan informasi yang tidak boleh disebar gitu. Karena apa? Kita berbicara mengenai awareness gitu ya. Jadi informasinya bagaimana mereka itu melakukan DDoS attack, bagaimana MySQL injection, bagaimana ada phishing, bagaimana intruder, bagaimana macam-macam. Ada ratusan cara untuk bisa masuk ke dalam. Jadi informasi resume dari pembicaraan kita ini adalah sebenarnya mau server dimanapun teman-teman sekalian, siapapun itu bisa mengintip ke dalam sebenarnya, tergantung dari kemampuan knowledge mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mau dimanapun server itu berada, tidak ada jaminan sebenarnya bahwa orang-orang yang ada di luar itu atau di negara itu pun, misalkan Alibaba ada di Cina gitu ya, tidak ada jaminan bahwa server itu benar-benar aman. Jadi China bisa mengintervensi misal ya kalau membutuhkan itu, ataupun tidak bisa mengintervensi. Jadi dua-duanya sebenarnya memungkinkan gitu ya. Nah, berikutnya adalah teman-teman sekalian, perjuangan kita ini sebenarnya kan harus dengan semangat yang luar biasa dan dengan keikhlasan gitu ya. Tetapi untuk materi-materi atau substansi-substansi yang sebenarnya kita bisa diskusikan, substansi mana yang harus kita perjuangkan dan substansi mana yang memang harus kita tinggalkan, ya itu harus dibicarakan bersama. Jangan sampai misalkan server ini sebenarnya adalah bukan masalah besar gitu, sebenarnya adalah ya boleh saja orang-orang teman-teman KPU itu menggunakan server di Alibaba gitu ya. Nah, kalau ini bukan masalah besar, ya saran saya sebenarnya kita perjuangkanlah yang lebih besar daripada itu gitu ya. Bagaimana yang seperti kemarin saya sampaikan, bagaimana kita membuat digital forensik analis terhadap semua C1 ya kan, kemudian kita membaca semua metadatanya, kemudian kita melakukan audit secara menyeluruh. Kalau misalnya bicara dengan digital forensik analis, artinya foto-foto yang udah diedit, teman-teman sekalian, foto-foto yang udah diedit baik sebelum difoto maupun setelah difoto editnya, maka itu akan ketahuan. Dan kalau kita menginginkan pemimpin yang benar-benar bagus, yang baik dan dipilih oleh masyarakat, ya kita harus jujur sistemnya gitu ya. Siapapun masyarakat yang memilih terbanyak, ya dia yang akan jadi pemimpin. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Mas El atas insight-nya pagi ini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.